Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabatku sekalian, kita teruskan kajian kisah Nabi Sulaiman alaihissalam full yang sudah melangkah di episode 6 atau yang terakhir, berjudul Kisah Tragedi Cincin Sulaiman dan detik-detik wafatnya beliau. Di dalam kitab Bada'i'uz Zuhur, Wahab bin Munabbih berkata, Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai cincin yang tak terlepas dari tangannya. Beliau selalu memakainya siang dan malam. Dan apabila beliau pergi ke kamar mandi, beliau melepaskan dan menitipkan cincin tersebut kepada orang kepercayaannya, sebab di dalam cincin tersebut tertulis Ismul A'zam atau asma Allah yang maha besar. Dan suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam pergi ke kamar mandi dan menitipkan cincin tersebut kepada salah satu pelayan kepercayaannya. Kemudian ada setan yang bernama Sokhrul Jani menghampiri pelayan tersebut dengan menyerupai Nabi Sulaiman alaihissalam dan meminta cincin yang dititipkan kepada pelayan tersebut. Dan pelayan itu kemudian memberikan cincin kepada Sulaiman palsu tanpa rasa curiga. Lalu setan itu atau Sulaiman palsu itu pergi ke pendopo istana untuk duduk di kursi tahta kerajaan. Kemudian para manusia, para jin, juga para burung semuanya datang dan hormat di hadapan Sulaiman palsu seperti pada umumnya. Dan di sisi lain, ketika Sulaiman yang asli sudah keluar dari kamar mandi, beliau berkata kepada pelayannya, "Mana cincinku?" "Siapa kamu?" tanya pelayan tersebut. "Saya Sulaiman bin Daud," jawab Nabi Sulaiman. "Bohong kau, yang mulia paduka Raja Sulaiman sudah mengambil cincinnya dan beliau sekarang duduk di atas singgasananya," jawab pelayan itu. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam yakin bahwa beliau telah diperdaya oleh setan yang menyerupai dirinya. Dan karena beliau tidak ingin membuat kegaduhan di dalam istana, beliau memilih kabur dengan sembunyi-sembunyi hingga sampai di tengah hutan dan menyusun siasat bagaimana agar dia bisa mengambil alih kerajaannya tanpa ada kegaduhan di dalam istana juga para rakyatnya. Nabi Sulaiman yang ada di hutan, dalam beberapa hari ia merasa kelaparan hingga beliau pergi ke rumah penduduk untuk mencari makan. Beliau berkata, "Saya adalah raja kalian, Sulaiman bin Daud." Para penduduk itu tak ada yang percaya bahwa dia itu adalah Sulaiman yang asli. Bahkan sebagian dari mereka ada yang melempari Nabi Sulaiman dengan debu atau tanah. Lalu beliau kemudian berjalan dengan pakaian yang sudah lusuh sampai di pinggir pantai dan bertemu para pelayan pencari ikan. Dan beliau ikut bekerja berburu untuk mencari ikan sampai 40 hari lamanya. Kemudian Asif bin Barkhiyah dengan mata batinnya, beliau tahu Sulaiman yang ada di istana itu adalah yang palsu, dan Sulaiman alaihissalam yang asli berada di pinggir pantai.
Lalu Asif bin Barkhia berkata pada para pengawal serta kaumnya, "Wahai penduduk Bani Israel, sesungguhnya cincin Sulaiman telah dicuri oleh setan yang menyerupai Sulaiman yang saat ini duduk di singgasana istana. Dan Nabi Sulaiman yang asli saat ini berada di pinggir pantai. Maka mari kita rebut cincin Sulaiman dari tangan setan yang menyerupai Sulaiman." Dan ketika setan itu mendengar bahwa Asif dan pengawalnya mau menangkapnya, setan tersebut kemudian kabur, berlari sampai di tengah hutan, dan membuang cincin itu di tengah laut. Lalu cincin itu kemudian dimakan oleh seekor ikan. Dan ketika Sulaiman alaihissalam sedang berburu ikan di lautan, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau menangkap ikan yang menelan cincinnya tersebut, lalu kemudian membelah ikan itu dan menemukan cincinnya ada di dalam perut ikan. Beliau lalu bergembira dan memakaikan cincin tersebut di jari manisnya kembali. Beliau kemudian bersujud tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kembali ke istana menjadi raja seperti sedia kala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab." Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan tubuh yang menyerupai Sulaiman duduk di atas kursi singgasananya. Kemudian ia kembali. Sulaiman alaihissalam yang asli kembali menduduki singgasananya. Surat Shad ayat 34 dalam tafsirnya Imam At-Tabari. Dan menurut pendapat Wahab bin Munabbih, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Sulaiman alaihissalam dengan tragedi hilangnya cincin tersebut, karena peristiwa putri raja yang diperistri Nabi Sulaiman menyembah berhala di dalam istana beliau yang sudah kami ceritakan di episode sebelumnya, yaitu episode kelima. Persahabatku sekalian yang masih mengikuti kajian kami, Abu Bakar Al-Hafiz berkata, dahulu di kalangan Bani Israel, zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, para penduduk pernah mengalami kekeringan atau paceklik. Lalu para penduduk tersebut keluar rumah untuk berdoa memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat itu Sulaiman alaihissalam berjalan melewati kerumunan penduduk yang sedang meminta hujan tersebut. Tiba-tiba dia melihat seekor semut terlentang menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, selamatkan kami. Kami adalah makhluk Engkau yang paling lemah, yang paling tak berdaya. Jangan Kau binasakan kami, sebab dosa-dosa makhluk selain kami ialah para manusia." Dan ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar doa semut itu, Nabi Sulaiman kemudian berkata kepada para penduduk, "Wahai penduduk, sungguh kalian semua akan disirami hujan, bukan sebab doa kalian, akan tetapi sebab doa semut yang aku dengar barusan." Para sahabatku sekalian, kita lanjutkan kisah tentang wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah Allah mengembalikan kerajaan Sulaiman dari tangan setan yang jahil, lalu Nabi Sulaiman tetap kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam istananya, sedangkan para jin tetap bekerja seperti sedia kala. Firman Allah, "Ya'maluna lahu ma yasha'u min
محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Mereka, para jin itu, bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Surah As-Saba ayat 13. Dan pelaku sabotase kerajaan Sulaiman ialah setan yang bernama Sokhrul Jani. Akhirnya ditangkap dan disiksa dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita teruskan para sahabatku sekalian. Imam Al-Azizi berkata, dikisahkan malaikat maut terbiasa ziarah atau bertamu ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada malaikat maut, "Hei malaikat maut, kapan aku mati?" Malaikat maut menjawab, "Ya Nabi Allah, saat pohon carop atau pohon kacang lokus tumbuh di tempat sujudmu, maka itulah waktu kematianmu." Dan benar saja, saat Nabi Sulaiman alaihissalam selesai sholat di Baitul Maqdis, di tempat sujudnya tumbuh sebuah pohon. Sulaiman lalu berkata kepada pohon tersebut, "Siapa namamu?" Pohon itu menjawab, "Namaku ini, manfaatku ini, dan efek sampingnya ini." Sulaiman alaihissalam kemudian mencatat apa yang diucapkan pohon tersebut. Dan pohon itu bukan pohon yang dikatakan oleh malaikat maut. Lalu kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan untuk menanam pohon tersebut di kebunnya. Dan selanjutnya, suatu ketika setelah sholat, beliau menemukan lagi pohon yang tumbuh di tempat sujudnya. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada pohon tersebut, "Siapa namamu?" Pohon itu menjawab, "Aku adalah pohon carop, pohon khurub, yang datang sebagai isyarat bahwa waktu ajalmu telah tiba dan isyarat atas rusaknya masjidmu, yaitu Baitul Maqdis." Dan saat Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar ucapan pohon tersebut, lalu beliau memerintahkan pengawalnya untuk menanam pohon itu di dalam kebunnya. Dan beliau juga menulis manfaat pohon tersebut dan efek sampingnya. Kemudian Sulaiman alaihissalam memakai kain kafan sendiri dan masuk ke dalam mihrabnya atau pengimamannya, memegang tongkat dan berdoa, "Allahumma ktum mauti 'anil jinni hatta ya'lamal insanu annal jinna la ya'lamunal ghaiba." Ya Allah, sembunyikan kematianku dari para jin, sehingga para manusia bisa yakin bahwa sesungguhnya jin itu tidak tahu perkara gaib. Lalu malaikat maut datang dengan mencabut ruh Nabi Sulaiman dalam keadaan memegang tongkatnya. Hingga sampai setahun, Nabi Sulaiman wafat masih memegang tongkatnya tanpa disadari oleh manusia dan jin. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan rayap untuk memakan tongkatnya sampai habis. Setelah itu, Nabi Sulaiman tersungkur di dalam bumi sebab tongkat yang dibuat pegangan sudah habis dimakan rayap. Maka para manusia akhirnya
mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam sudah wafat setahun yang lalu. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Falamma qadayna 'alaihil mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labisu fil 'adzabil muhin." Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, yaitu Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Surah As-Saba ayat 14. Berkata Wahab bin Munabbih, Nabi Sulaiman alaihissalam saat diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya Nabi Daud alaihissalam itu berumur 23 tahun. Dan ketika Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, beliau berumur 180 tahun. Para ulama berbeda pendapat tentang di mana letak beliau dimakamkan. Ada yang mengatakan di wilayah Tobariyah atau Tiberias, negara Israel. Ada yang mengatakan di Bethlehem. Dan yang paling masyhur itu makamnya di samping makam bapaknya ialah Nabi Daud alaihissalam berada di Masjid Baitul Maqdis. Para sahabatku sekalian, demikianlah sejarah lengkap kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga bisa menjadi pelajaran atau bahan renungan bagi kita semua dalam mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami juga atas nama Kang Fawaid Channel mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak. Dan kami masih akan menyajikan kisah-kisah para nabi, juga para ulama, para awliya'is shalihin di episode-episode selanjutnya. Kami akhiri, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.